Kita mulai. Di kesempatan yang pertama ini, nanti yang pertama dibahas itu adalah kaitannya dengan bekal atau alat yang akan digunakan untuk pembahasan di listrik statis. Nah, bekal apa yang diperlukan? Ini adalah kaitannya dengan operasi penjumlahan vektor. Kenapa ini perlu disampaikan dahulu? Karena nanti dalam pembahasan kita di listrik statis itu kita membahas tentang besaran, ada besaran vektor dan ada besaran yang skalar. Kalau untuk skalar kan operasi penjumlahan, pengurangan itu mudah tanpa memperhatikan arah vektor, tanpa memperhatikan sudut yang dibentuk antara kedua vektor yang akan dijumlahkan atau digunakan. Tapi kalau yang kita operasikan itu adalah besaran vektor, maka nanti dalam operasi penjumlahannya beda dengan skalar. Kalau skalar tinggal tambah jumlah begitu saja, seperti operasi yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Tapi untuk vektor itu tidak bisa langsung tambah atau jumlah, tapi harus memperhatikan bagaimana posisi vektor, arah vektor itu diperhatikan. Nah, nanti untuk hitungannya menggunakan analitik. Ya, jadi ada grafiknya dulu, ada gambar, grafis, kemudian nanti dihitung secara analitik. Jadi untuk yang pertama, ini mengulang materi kelas 10 dulu, mengingat kembali materi tentang operasi penjumlahan vektor. Ya, jadi saya tuliskan dulu. Yang pertama adalah tentang operasi penjumlahan vektor. Nah, ini operasi penjumlahan vektor. Juga ada yang data pakai ini. Oke. Baik, gitu ya. Jadi yang pertama operasi penjumlahan vektor. Lalu bagaimana dengan perkalian? Apakah diperlukan? Ya, nanti perkalian diperlukan ketika kita membahas di kemagnetan. Terus juga nanti ada di flux medan listrik, gitu ya. Jadi ada operasi perkalian dan ada operasi penjumlahan vektor. Nah, untuk operasi penjumlahan vektor, ini jika ada dua buah vektor, misalkan ini ada vektor A, notasinya seperti ini, masih ingat ya, jadi di atasnya diberi tanda panah, gambarnya berupa tanda panah itu arah panah menyatakan arah vektor, kemudian panjangnya ini menyatakan besarnya vektor. Kemudian ada lagi vektor yang lain, misalkan seperti ini, ini adalah vektor B. Nah, maka untuk menuliskan tidak misalkan vektor A ditambah vektor B, maka itu nanti hasilnya adalah misalkan vektor R, resultan vektor. Di manakah resultan vektor itu? Nah, resultan vektor itu nanti kalau digambarkan, kalau seperti ini bentuknya seperti jejer genjang. Ya, ini metode jejer genjang. Ini materi di kelas 10 dulu. Nah, jadi resultannya nanti kalau digambar ada di sini. Tarik pangkalnya ke sini sampai ke perpotongan garis bantu. Nah, ini namanya resultan vektor. Nah, ini ya, jadi ini kalau secara grafis atau gambar, penulisannya seperti ini. Jadi A plus vektor B sama dengan vektor R atau vektor resultan. Nah, kemudian bagaimana menghitung besarnya R ini? Jika diketahui besarnya A dan juga besarnya B, serta sudut yang dibentuk antara dua vektor ini. Jadi misalkan ini diketahui sudut antara A dan B, ini adalah theta, misalkan ya. Bisa nanti theta, alfa, atau yang sebagainya. Itu terserah membuat soal. Ya. Apakah boleh pakai alfa, beta, theta, itu juga boleh. Itu masalah notasi. Yang penting tahu maksudnya ini adalah sudut antara dua
vektor B. Nah, selanjutnya bagaimana dengan besarnya vektor R? Berapa nilainya? Nah, untuk menghitung nilainya dari vektor R itu, maka kita menuliskannya seperti ini. Nah, tidak ada tanda panah. Ini berarti besarnya vektor R. Kalau diberi tanda panah, ini diberi tanda mutlak. Ini membacanya besarnya vektor R. Kita tuliskan saja R. Gitu. Ini boleh. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan besarnya vektor R ini? Berapa nilainya? Kalau gambarnya kan seperti ini. Nah, nilainya berarti nanti kita menggunakan persamaan ini. Nah, ini sudah dikenal, ada di matematika, ini juga ada ini materinya vektor. Dan ini ada A kuadrat, berarti ini besarnya vektor A dikuadratkan ditambah dengan besarnya vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali besarnya vektor A ditambah besarnya vektor B kalikan cos theta. Nah, ini adalah untuk menghitung besarnya vektor R atau resultan hasil penjumlahan dari dua buah vektor ini, atau bisa dikatakan panjangnya ini, panjangnya panah vektor R ini berapa. Nah, ini cara menghitungnya. Tentu saja harus tahu berapa besarnya A, berapa besarnya B, dan sudut yang dibentuk antara dua vektor ini. Nah, ini ya gambarannya untuk operasi penjumlahan vektor. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada sudut apit atau sudut terkecil yang dibentuk antara dua vektor yang akan dijumlahkan. Nah, maka nanti ada beberapa sudut istimewa yang itu nanti kita akan sering menjumpai ketika sudut theta ini. Bagaimana jika theta ini adalah 0 derajat, kemudian theta 90 derajat, kemudian theta ini adalah 180 derajat. Jadi ada 3 istimewa ini. Nah, sudut yang lain apakah bisa? Bisa. Tapi ini ada 3 sudut yang istimewa. Ada 3 yang istimewa. Lalu bagaimana nanti dengan proses perhitungannya? Jadi kita mulai dari yang pertama, ketika sudut itu ini, ketika sudutnya adalah 180 0 derajat dulu ya. Apa maksudnya sudut 0 derajat itu? Sudutnya 0 derajat berarti kedua vektor ini berhimpit. Jadi misalkan ini ada vektor, ya ini saya tuliskan dulu. Sekarang ini untuk theta sama dengan 0 derajat. Ya, ada dua vektor. Misalkan adalah vektor A. Ini ke sana, ke kanan. Kemudian ada vektor B. Juga ke kanan. Ini vektor B. Nah, ini. Maka untuk penjumlahan A dan B seperti ini, nanti kita akan menggambarkan untuk A dan B nanti adalah begini. Sudah. Jadi nah ini untuk A plus B adalah resultannya gitu ya. Maka secara grafis nanti gambarnya adalah seperti ini. Kalau berhimpit. Nah, ini kemudian disambung. Ini nanti hasilnya, atau gambarnya sebentar kalau berhimpit sini ya. Ini. Nah, nanti bagaimana dengan hasilnya? Untuk hasilnya nanti akan kita coba hasilnya di sini. Ini adalah vektor A, kemudian ini vektor B. Karena bagaimana untuk hasil panjangnya? Nah, untuk panjangnya dari vektor R berarti kan ini R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B gitu ya, cos 0. Nah, theta ya, theta dulu. Nah, tetanya adalah 0, berarti ini adalah
akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kalikan B cos 0. Nah, cos 0 itu adalah 1, sehingga ini adalah kita peroleh jadinya A kuadrat ini ya. A kuadrat plus 2AB. Ini saya masukkan taruh di tengah itu. 2AB, karena cos 0 adalah 1, berarti cukup tuliskan dengan 2AB plus B kuadrat. Nah, ini di matematika kan sudah mengenal. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti ini adalah A plus B kuadrat. Nah, ini berarti nanti hasilnya tinggal A plus B. Jadi panjangnya tinggal menjumlahkan besarnya A adalah dengan besar B. Jadi kalau digambarkan setelah secara grafis, ini nanti untuk A plus B itu tinggal tambahkan aja. Jadi ini A, ini vektor A, kemudian ada vektor B, disambung aja. Nah, ini vektor B. Nah, resultannya yang mana? Resultannya berarti sepanjang ini. Dari sini sampai sini. Nah, ini adalah resultan. R. Ini ya, vektor R. Resultan. Jadi panjangnya jadi tambahkan saja. Itu khusus untuk vektor yang berhimpit. Jadi arahnya sama. Sejajar, kemudian arahnya sama. Maka cukup dijumlahkan saja. Jadi misalkan contoh, jika diketahui misalkan vektor 1 kayak misalkan ini ya, ini adalah 10 Newton besarnya, kemudian vektor yang kedua ini adalah 5 Newton, kemudian sudut antara kedua vektor itu adalah 0, maka nilai dari F1 ditambah dengan F2 ini adalah titik-titik gitu ya. Nah, berapa besarnya F1 tambah F2 atau berapa besarnya resultan itu. Nah, maka untuk mencari ini, jadi anggap saja resultannya adalah FR gitu ya. Berarti karena sudutnya ini 0, jadi kita tinggal menjumlahkan saja besarnya. Jadi tinggal F1 ditambah dengan F2. Berarti ini ada 10 Newton ditambah dengan 5 Newton. Nah, ini hasilnya adalah 15 Newton. Nah, ini kalau dua vektor itu diketahui sudutnya adalah 0 atau berhimpit. Maka totalnya, resultannya, ya kita tinggal menjumlahkan aja. Itu kasus yang pertama yang istimewa ya, sudut yang istimewa untuk operasi penjumlahan vektor. Kemudian yang kedua yang sering dijumpai lagi adalah kedua vektor itu membentuk sudut 90 derajat. Oke, 90 derajat. Ya, sekarang untuk theta dengan 90 derajat. Berarti kalau digambarkan, ini ada vektor A, kemudian ada vektor B, dan nah berapakah resultannya? Nah, resultannya berarti nanti ini adalah R. Jadi R itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Bagaimana dengan besarnya R? Nah, besarnya R ini penulisan secara vektor, kemudian untuk nilainya, nilai R itu yang 3 akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali AB cos 90. Nah, untuk cos 90 itu adalah 0. Jadi cos 90 ini adalah 0. Nah, maka yang tersisa di situ, nah, ini nanti yang tersisa adalah tinggal akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini untuk dua vektor yang
tegak lurus, maka resultannya itu seperti di persamaan teorema Pitagoras gitu ya, di matematika atau segitiga siku-siku itu ada persamaan Pitagoras. Jadi tinggal dua vektor itu dikuadratkan masing-masing, dijumlahkan, kemudian diakar kalau mencari besarnya. Jadi misalkan ini, misal diketahui jika misalkan diketahui besarnya vektor A adalah 4, kemudian vektor B ini adalah 3 gitu ya, 3 satuan, atau anggap saja 3 ton gitu ya. Kemudian jika sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah 90 derajat, maka tentukan resultan vektor. Nah ini, jadi ini kan A dan B saya tegak lurus. Jadi ya kita tinggal pakai ini aja untuk mencari besarnya resultan. Jadi misalkan R ini sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah itu dengan sini. Berarti berapa itu? Hanya 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Ini sama dengan ya, 16 ditambah 9. Berarti akar dari 25. Ini hasilnya adalah 5 Newton. Nah, ini resultan. Kalau kedua vektor saling tegak lurus. Mencari besarnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau ekspresi yang bentuk seperti ini? Untuk ini ya, bentuk vektor ini. Ya, bentuk vektor ini bagaimana contohnya? Oke. Untuk mencari contohnya, contoh untuk yang bagaimana kalau pernyataan itu diketahui jika A ini adalah vektor yang 4i, berarti 4 satuan ke arah sumbu X positif, kemudian vektor B, sedangkan saya tulisannya ini ya, kalau 4 Newton tadi kan hanya A tanpa tanda panah, ini ada panahnya, maka ada arahnya di sebelah kanan ini nilainya. Jadi ini ada misalkan 3 pada arah sumbu Y. Nah ini kan jelas tegak lurus ya. Ini arah sumbu X positif, ini arah sumbu Y positif. Masing-masing nilainya, ini 4 satuan, ini 3 satuan. Nah, bagaimana dengan resultannya? Tentukan R dan R. Nah, ini bedanya. Yang sebelah kiri R pada panahnya berarti vektor R-nya. Untuk penulisan secara vektor, kemudian untuk R yang tanda panah, tanpa tanda panah di atasnya, berarti ini besarnya R. Jadi untuk R, kalau bentuk seperti ini, untuk penyajian vektor, berarti tinggal R itu adalah A plus B, vektor A plus vektor B. Vektor A apa? Vektor A adalah 4I, kemudian vektor B ini adalah 3, bukan Y ya, ini pakai J biasanya. J itu berarti dia arah pada sumbu Y. 3J. Sudah selesai seperti ini penulisannya. Tidak boleh langsung, tidak boleh teruskan itu menjadi 7IJ, nggak boleh ya. Jadi yang ditambahkan itu kalau sama, arahnya sama itu boleh dijumlahkan. Tapi kalau seperti ini, ya tuliskan seperti itu, bisa mewakili. Maksudnya vektor resultannya itu adalah 4 ke kanan, 3 ke atas. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau digambarkan dalam sistem koordinat, seperti ini gitu ya. Sistem koordinat, jadi vektor A ini 4 satuan. Ini 4. Sumbu X, kemudian untuk vektor B, ini adalah 3 pada arah Y positif. Berarti ke sini. Ini 3. Ini ya. Oke, ini adalah 3. Sumbu Y. Nah, resultannya kemana? Berarti resultannya ini. Caranya tarik seperti ini. Nah,
Ini resultannya. Jadi R-nya itu adalah ini. Ini adalah resultannya. Jadi penulisannya ini R ini kan dari sini 4 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke kiri, pas ketemu ujungnya ini. Maka ini adalah penulisannya 4I plus 3J. Nah, kemudian bagaimana besarnya? Nah, untuk mencari besarnya, dalam bentuk vektor seperti itu, maka ya tinggal ini aja. R, kalau diketahui R itu adalah Rx I plus Ry J, maksudnya komponennya pada arah sumbu X, komponen pada arah sumbu Y, maka untuk mencari R, besarnya R, ini adalah akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Nah, untuk contoh ini berarti Rx berarti 4I itu. Jadi yang dimasukkan di sini 4 saja. 4 kuadrat plus Rj-nya berarti 3 kuadrat. Adalah 16, 9, dengan akar 25, jadi 5, anggap saja satuan, ya, 5 satuan. Nah, sama. Jadi ya, jadi sama. Kalau bentuknya vektor tulisan seperti ini, maka ini ekspresi vektornya, atau penulisan dalam bentuk vektornya, dan ini adalah besarnya. Nilainya sama, 5 satuan. Sama dengan yang ini tadi. Nah, sama juga. Jadi ya. Kalau ini kan yang diketahui hanya besarnya saja. A dan B masing-masing sudah diketahui 4 dan 3 Newton. Tanpa diketahui arahnya. Tapi graf vektor itu hanya tegak lurus. Nah, kalau ini contoh yang ada bentuk sajian vektornya. Seperti ini. Dan yang ketiga, untuk theta 180 derajat. Kalau theta 180 derajat, ini, berarti vektor itu saling bertolak belakang. Jadi misalkan ini vektor A, ini, kemudian ada vektor B, sana. Nah, maka untuk resultannya, nanti kita tinggal menuliskan seperti ini. Di sana, untuk A, kemudian B-nya tarik dari ujung ini ke sana. Nah, ini. Maka resultannya yang mana? Resultannya berarti ditarik dari titik awal ke titik akhir. Ini. Nah, berarti ini adalah R. Ini adalah resultan. Arahnya jadi ke kiri karena yang B itu lebih panjang daripada A. Kalau misalkan A lebih panjang, ya nanti arahnya ke kanan. Kita coba kalau misalkan vektor yang kanan lebih panjang gitu ya. Misalkan jadi ini, ya ini R ini adalah A min B. Nah, jadi ini adalah, atau boleh juga tulisannya sebenarnya A plus min B gitu ya. Jadi ini misalkan ini adalah min B. Nah, ini. Min itu menyatakan arahnya ke kiri. Nah, kemudian bagaimana kalau yang A lebih panjang? Ya, kalau A lebih panjang, misalkan yang contoh yang lain seperti ini, yang ke kanan lebih panjang, ini namanya saya ganti aja C gitu ya, misalkan ini C. Kemudian yang ke kiri itu lebih pendek. Maka nanti kemanakah arah resultannya? Nah, misalkan di sini. Ini yang D. Nah, maka untuk kasus ini, resultannya nanti kita gambar dulu A. Oh ya, C bukan A ya. Ini C. Kemudian dan yang A. Yang D. Sini. Kurang berhimpit ya. Anggap saja dia berhimpit ya, sangat dekat. Biar gambarnya lumayan bagus. Ini D. Nah, untuk mencari resultannya berarti ditarik dari titik awal. Titik awalnya kan sini. Ke titik akhir. Ujung akhirnya ini. Nah, maka resultannya ditarik dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini.
Ini adalah resultan. Oke, gitu ya. Lalu bagaimana dengan nilainya untuk mencari besarnya R? Untuk mencari besarnya R, berarti nanti adalah R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali AB cos 180. Nah, berarti ini cos 180 itu adalah min 1, berarti inilah A kuadrat plus B kuadrat min 2 AB. Ini kalau di matematika yang sering kalian kenal, ini kan sama saja dengan A min B kuadrat. Nah, jadi ini adalah A min B. Jadi besarnya ya kita tinggal mengurangkan ada antara satu itu. Kemudian nanti kita menghilangkan tanda negatifnya, gitu ya. Jadi tinggal dikurangi saja. Jadi kalau misalkan ini kalau ketemunya negatif, berarti nanti tinggal dihilangkan negatifnya. Jadi misalkan A ini adalah 4, kemudian B sama dengan 5 gitu. Maka untuk A min B berarti resultannya nanti adalah R sama dengan ya, besarnya A itu 4 dikurangi 5. Ini min 1. Nah, besarnya itu hanya sebenarnya 1 saja. Minus ini tanda arahnya. Arahnya nanti mengikuti vektor B yang besar ini. Ya, jadi nilainya nanti 1 saja. Jadi kalau misalkan ada tulisan dalam bentuk vektor, misalkan dalam bentuk vektor, sajian vektor tadi, jadi misalkan adalah A, vektor A, ini adalah 4I, berarti 4 satuan ke arah sumbu positif, kemudian untuk vektor B, ini adalah 5 satuan pada arah sumbu negatif, min 5, gitu ya, tanda minus. Nah, maka nanti untuk resultannya, jadi ada R, ini adalah A plus B, plus B ya, dituliskan seperti ini, kalau bentuk vektor, tetap dalam penjumlahan, gitu ya. Tapi ini adalah 4I min 5J. Ini. Min 5J, gitu ya. Ini penulisan dalam bentuk vektor. Kemudian untuk resultan, gitu ya. Cuma dengan bentuk resultannya, berarti nanti tinggal berarti ini bukan ini, balik. Kalau ini kan tegak lurus ya, keliru ini, karena ini harusnya I. Kalau bertolak belakang itu kan sumbunya sama, hanya beda arahnya, balikannya ini I. Nah ini I, nah berarti ini kan sisanya adalah 4 dikurangi 5I, berarti ini adalah min 1I, atau tulis saja min I, berarti ini adalah satu satuan ke arah kiri, negatif. Nah, tinggal untuk besarnya R, ini tinggal akar dari min 1 kuadrat. Karena pada komponen sumbu Y-nya nggak ada. Jadi min 1 kuadratkan 1 di akar, jadinya 1 satuan. Besarnya hanya 1. Untuk kasus ini, gitu ya. Baik, itu sedikit tentang operasi vektor yang mungkin nanti akan digunakan untuk operasi penjumlahan pada vektor medan listrik dan juga gaya Coulomb atau gaya listrik statis, ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nanti silakan bisa sambil membuat catatan, dan nanti saya kirimkan PDF-nya ini tadi ya. Hasilnya nanti akan saya PDF-kan, bisa kirimkan ke grup WhatsApp kalau misalkan diperlukan untuk catatan, gitu ya. Dan nanti juga rekamannya, video rekamannya akan saya upload di channel YouTube. Nanti kalau sewaktu-waktu kalian perlu mengulangi materi ini, nanti silakan bisa dibuka kembali rekamannya. Gitu. Nah, baik. Kalau tidak ada
Maka sekarang kita lanjutkan langsung ke materi, yaitu ke listrik statis, gitu ya. Listrik statis. Walaupun nanti sebenarnya di operasi vektor selain penjumlahan ada perkalian, juga ada perkalian skalar, ada perkalian titik dua vektor, ada juga perkalian silang atau cross product. Nanti hasilnya adalah vektor. Vektor dengan vektor sama dengan vektor. Anggap saja vektor gitu ya. Nanti ketika kalian kuliah mungkin menyebutnya bukan lagi vektor gitu ya, tapi prosedur vektor. Nah, tapi apa itu prosedur vektor? Nah, itu nanti aja kita sudah kuliah gitu ya. Jadi sementara di SMA kalian menganggap vektor cross vektor hasilnya adalah vektor. Lalu vektor dot vektor jadi hasilnya skalar. Sementara itu yang berkaitan dengan operasi vektor itu sebenarnya materi kelas 10, jadi nanti bukunya kelas 10, catatan kelas 10 itu silahkan dibuka kembali, ya dibuka kembali, karena ini alat yang akan digunakan nanti. Alat yang akan digunakan dalam penyelesaian di listrik statis. Nah, baik, sekarang kita ke listrik statis. Jadi seandainya dalam sebuah ruang itu tidak ada materi sama sekali, kosong, maka di situ tidak ada yang namanya materi dan juga tidak ada yang namanya medan. Ya, kita bayangkan kalau misalkan dalam sebuah kelas, ruang kelas itu ketika belum ada siswa sama sekali, belum ada siswa yang datang, maka di kelas itu ya dikatakan tidak ada siswa dan tidak ada potensi untuk terjadi interaksi antar siswa. Begitu juga untuk listrik statis. Ya, kenapa materinya kok didahulukan listrik statis? Padahal di buku ada listrik dinamis gitu ya. Jadi sengaja saya mengubah urutan itu dengan harapan ya agar logika kita nanti mudah. Kenapa kok mudah? Jadi awalnya memang tidak ada sesuatu apapun di suatu ruang, kemudian menjadi ada sebuah muatan. Nah ini, jadi ini ada simulasi gitu ya. Maka ketika belum ada sama sekali, di ruangan ini kosong, tidak ada muatan, tidak ada potensi untuk terjadinya. Nah, ini, tidak ada potensi terjadinya interaksi. Nah, tapi kemudian ketika ruangan ini diisi oleh sebuah muatan positif misalkan, maka pada saat itu juga ada muatan dan ada medan. Nah ini, medannya digambarkan dalam bentuk tanda panah ini. Kenapa kok disebut sebagai medan? Jadi medan itu adalah besaran yang nilainya bergantung pada jarak. Semakin jauh titik pengamatan dari sumber listrik, sumber medan listrik, maka nilainya semakin kecil. Jadi ini semakin lama semakin pudar. Semakin jauh semakin pudar itu berarti nilainya semakin kecil. Semakin dekat, ini gambar panahnya semakin jelas, berarti itu adalah maksudnya di sini adalah nilainya semakin besar. Seperti halnya medan gravitasi yang biasa kita kenal sebagai percepatan gravitasi gitu ya. Kalau kita berada di permukaan bumi ya kita merasakan seperti ini. Kita lompat tinggi maksimal berapa, kemudian kita akan tertarik lagi. Nah, kalau misalkan kemudian kalian mengamati beberapa video yang orang-orang di luar angkasa sana, mereka bisa melayang-layang. Kenapa kok bisa melayang-layang? Karena di sana medan gravitasinya semakin kecil, semakin jauh dari sumber gravitasi, jadi medan gravitasinya semakin kecil, sehingga gaya tariknya itu juga semakin kecil. Sama halnya nanti dengan listrik ini. Ketika ada sebuah muatan seperti ini, maka serta-merta muncul di sekitarnya itu adalah medan. Medan inilah yang kemudian bisa menyebabkan adanya potensi untuk interaksi. Ya. Ini kalau muatannya positif. Kalau muatannya positif, maka arah medan itu keluar. Digambarkan dalam tanda panah nanti, arah medannya keluar. Ya. Ini kalau medannya, muatannya positif. Bagaimana kalau muatannya negatif? Nah, ini kosong lagi. Diisi dalam ruangan itu tiba-tiba ada muatan. Nah, muatannya negatif. Maka arah medan itu menuju ke muatan ini.
nilainya juga sama bergantung pada jarak. Semakin jauh dari titik muatan itu, maka nilai medannya juga semakin kecil. Yang ini digambarkan tanda panahnya memudar, berarti itu semakin jauh. Semakin jauh nilainya semakin kecil. Lalu semakin dekat, berarti nilai medannya itu semakin besar. Gambar panahnya tampak jelas ini ya. Jadi ini nilainya sudah jelas. Nah, nanti kalau misalkan diberi muatan uji, maka di sini akan muncul lah. Jadi semakin dekat nanti, nah ini dia interaksinya akan semakin kuat. Panah warna merah itu. Kalau muatan uji ini jauh, maka interaksinya semakin jauh. Ya. Nah ini interaksinya akan semakin kecil. Sama halnya kalau orang keluar angkasa itu seperti melayang-melayang ya, karena pengaruh gravitasinya semakin kecil, sehingga tidak apa ya, gaya tariknya ke bumi itu semakin kecil. Nah, bagaimana kalau di dalam ruangan ini ada dua buah muatan yang berbeda, plus dan min. Bentuknya seperti ini, plus dan min. Jadi dari plus menuju ke negatif ya, arah medannya. Ini kalau muatannya berbeda jenis. Bagaimana kalau muatannya sejenis? Misalkan sama-sama negatifnya. Nah, ini nanti akan gambarnya seperti ini. Tidak pernah memotong satu sama lain. Ya. Nah, semakin jauh kalian akan menemukan seperti tampak tolakan. Ya. Ada tolakan antara satu dengan sama lain. Ada saling tolak. Oke, ini adalah medan listrik. Jadi awalnya kosong, kemudian diberi satu muatan, maka di sekitarnya akan muncul medan. Medan ini menjadi potensi untuk adanya interaksi. Nah, interaksinya apa? Interaksinya adalah sebuah gaya. Ini namanya gaya Coulomb. Sama halnya ketika di dalam suatu ruang kelas ada satu siswa, maka muncul potensi untuk interaksi. Interaksinya apa? Ya komunikasi. Ketika ada siswa lagi datang, jadinya berdua, maka dia bisa berkomunikasi, bertanya. Nah, itu interaksi. Jadi tanpa ada muatan berarti kosong. Kemudian ketika ada muatan yang masuk dalam suatu ruang, maka akan muncul medan listrik. Kalau ada minimal dua muatan ini, baik sejenis maupun berbeda jenis, maka akan ada interaksi. Interaksinya berupa gaya tarik atau gaya tolak. Nah, itulah sebabnya kenapa harus ini saya urutan materinya ya. Urutan materi di buku listrik dinamis dulu, tapi saya sengaja mengubah dibalik, statis dulu baru dinamis. Karena kalau dinamis itu nanti kan muatannya sudah bergerak, sudah ada muatan banyak. Kita tidak lagi membahas interaksinya berupa gaya tarik ataupun gaya tolak. Tapi kita sudah membahas tentang arus listrik yang dinamis, ya. Ada muatan yang mengalir. Kalau ini nanti kita tidak membahas ke aliran muatan, kita hanya membahas interaksi antara kedua muatan atau beberapa muatan dalam sebuah ruang. Yang mana muatan itu nanti dalam keadaan diam, makanya listrik statis. Kalau muatan itu bergerak, maka nanti akan muncullah yang namanya arus listrik. Nah, itu. Jadi ini alasan kenapa harus saya ubah. Tidak lupa tidak mengikuti pakem gitu ya, tapi ini yang saya rasa lebih logis. Kalau materi muatan bergerak dulu, baru kemudian materi muatan yang diam, saya khawatirnya nanti ada kebingungan ketika muatannya kemarin bergerak, sekarang kok tidak bergerak. Gitu ya. Nah, maka ini saya bahas dulu yang materi muatan, bisa muatan tunggal, bisa hanya dua. Kemudian nanti ketika membahas ke listrik dinamis, itu muatannya banyak lagi, sudah banyak. Sehingga muncul arus sekian ampere, sekian miliampere, atau bahkan sekian ratus ampere, kilo ampere, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Jadi itu ada simulasi tentang keberadaan muatan dan efek keberadaan muatan itu. Jadi ketika saya ulangi lagi, ketika ada satu muatan, maka di sekitarnya akan muncul yang namanya medan listrik.
Nah, sekarang kita akan ke bagaimana persamaan untuk menentukan besarnya medan listrik. Ya, jadi kita awali dari medan listrik. Nah, nanti di buku pun ini beda ya. Di buku biasanya gaya listrik dulu baru medan. Kalau saya balik medan listrik. Karena kan awalnya tidak ada muatan. Kemudian ada satu muatan, maka satu muatan itu mesti akan menimbulkan medan listrik. Medan listrik statis ya. Jadi kalau misalkan ini dalam suatu ruang ada muatan positif, nah ini, maka nanti akan muncul medan listrik yang arahnya kalau digambarkan dalam bentuk tanda panah itu kalau muatannya positif seperti ini, keluar ke segala arah gitu ya. Ini. Itu kalau muatannya positif. Nah, kemudian muatan ini misalkan nilainya adalah V. Nah, itu maka di sebuah titik yang berjarak R dari muatan ini muncul yang namanya medan listrik. Nah, ini medan listrik ini arahnya kemana gitu ya? Ya, arahnya mengikuti ini sumbernya di situ. Jadi kalau sumbernya ini positif, maka ini arahnya ya ikuti panah ini keluar sana. Nah, berarti di sini ada medan sana, medan listrik E, ya. Nah, medan listrik itu termasuk vektor, makanya digambarkan dalam bentuk tanda panah. Jadi ada arah. Nah, ini kalau muatannya positif, maka muatan di sini, medan sini arahnya ke sana. Ya, kalau muatannya positif, arahnya ke sana. Kemudian bagaimana kalau muatan sumbernya itu adalah negatif? Kalau muatan sumbernya negatif, jadi ini gambar yang terpisah, ya. Gambar yang beda. Dalam satu ruangan itu misalkan ada satu muatan gitu aja. Nah, kalau ada muatan negatif, maka di sekitarnya langsung akan muncul medan listrik. Arahnya kemana? Arahnya menuju muatan itu. Nah, ini arahnya ke sana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita mau mengamati, mengukur? Nah, di titik ini, misalkan titik P gitu ya. Di titik P, titik pengamatan P. Kemanakah arah medan di sini? Di sini ada medan listrik lagi. Yang ini jaraknya adalah R misalkan. Dari muatan H ini. Ini muatan misalnya H. Oke, kemana arahnya di titik ini? Ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri? Arah medannya berarti harus menuju ke sumbernya sana. Berarti arahnya ke atas. Nah, ini. Ya, arahnya ke atas. Nah, lalu bagaimana dengan nilainya, besarnya? Jadi kalau misalkan ada sebuah muatan tadi, ada muatan V, kemudian berjarak R di satu titik yang kita amati, maka besarnya E, medan listrik inilah K, V per R kuadrat. Ini ya. Jadi E ini adalah kuat medan listrik. Satuannya nanti adalah Newton per Coulomb. Kemudian K. Maaf. Itu tampilannya punya saya masih di layar simulasi. Oh, simulasi? Iya. Oh, sebentar. Ya. Oh iya. Sebentar. Kelihatan ini ya? Udah, Pak. Oke. Mohon maaf. Saya ulangi lagi ya, berarti. Ini, jadi kalau ada muatan positif seperti ini,
maka nanti arah medannya itu keluar ke arah muatan, keluar muatan. Maka kalau misalkan ada titik, suatu titik sejauh R, maka medan di sini itu arahnya mengikuti ini. Dari sini menjauh berarti ya. Menjauhi muatan sumber. Itu kalau muatannya ada muatan positif. Tapi kalau muatannya negatif, maka nanti di titik P di bawah ini, itu nanti arahnya medannya akan menuju ke muatan itu. Kalau misalkan titik yang diamati di sebelah kanan, berarti medannya di sini arahnya ke kanan atau ke kiri. Dari sini berarti harus menuju ke muatan negatif itu. Nah, berarti medan di titik ini arahnya ke kiri. Jadi beda ya, meskipun jaraknya sama-sama R, tapi arahnya beda. Karena ini vektor ya. Nah, ini jaraknya sama-sama R, tapi arahnya beda. Sedangkan untuk besarnya, nanti ini, E, medan listrik itu sama dengan K, kalikan Q, sama dengan K, Q per R kuadrat. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya berarti ini adalah Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Ini. Kemudian C ini adalah muatan sumber, satuannya coulomb. Kemudian untuk R ini adalah jarak. Nah, ini satuannya adalah meter. Jadi ini ya persamaan untuk medan listrik. Nah, medan listrik ini termasuk besaran vektor. Maka nanti operasinya harus menggunakan operasi vektor. Medan listrik termasuk vektor. Ini. Jadi medan listrik itu adalah besaran vektor. Oke. Ini waktunya tinggal 5 menit. Setelah ini pelajaran apa? PAI. PAI. Ada Google Meet? Belum ada info, Pak. Belum ada info. Oke. Baik. Karena ini 5 menit, kalian nanti harus mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Berarti ini akan saya absen dulu yang hadir di Google Meet. Selanjutnya nanti silahkan mengikuti mata pelajaran selanjutnya, PAI. Kemudian untuk minggu depan kita upayakan kalau ada Google Meet, kita mulai tepat waktu gitu ya. Biasanya nanti Google Meet-nya saya buka 15 menit sebelum jam mulai. Silahkan nanti mulai bergabung ya, kurang lebih bisa pas jam 7 atau kalau bisa ya sebelum itu 3 menit atau 2 menit sebelumnya, biar nanti waktu kita cukup karena kita sangat terbatas. Nanti untuk materi-materi ini bisa diikuti di e-learning, sudah ada sebenarnya semuanya videonya. Jadi yang belum berkesempatan bergabung atau yang tadi ada kendala nanti bisa mengikuti di e-learning. Kemudian untuk apa namanya, rekaman pembelajaran hari ini nanti akan saya upload di YouTube, linknya akan saya kirimkan ke grup WhatsApp. Nanti silahkan kalau diperlukan untuk mengulang materi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk hari ini mohon maaf sampai itu. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi yang kita belum sampai mengoperasikan dua medan listrik. Ini masih satu aja. Nah, jadi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti diulang kembali untuk vektornya. Dilanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah hari Selasa. Berarti nanti kelihatannya kita suguhi dulu untuk mengejar materinya ini. Jadi mohon untuk hari Selasa diupayakan gabungnya tepat waktu. Nah, sekarang saya absen dulu. Hari ini tadi IPA 4. Ahmad juga.
yoga, kemudian ada agenda, kemudian Agung di Prayoga. Oh, tadi sudah absen ya, saya catat. Agung Dwi, Alvina, Gubernur Amelia. Nanti kalau ada yang belum terpanggil di sini, tolong langsung interupsi ya, biar saya tidak terlewat. Anita, kemudian Bima Wahyu, Arjun tidak ada ya, Dira, kemudian Desvandra, Diota. Halo Pak, mohon maaf Pak, tadi Arjun ada Pak, kelihatannya dia keluar. Oh gitu, sudah terputus berarti ya. Oke. Nanti kalau ada temannya yang mungkin di sini sudah jam itu, kalian pas menemukan gitu ya, silahkan disampaikan. Dwi, Iya Pak. Dwi Aprilia Ningrum, Dwi Yuda, Arya, Ayu, Ilanja, Fitri, Pak Faiza ada. Faiza. Oke. Yang nanti terlewat mungkin kalau tidak ini ya, langsung sampaikan ya. Wilayah Hikmatiah nggak ada ya. Jennifer ada, Karisma ada, Pinanti ada, Muhammad Faisal ada, Muna. Ya, yang sudah saya absen boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Nabila, silakan mengikuti pelajaran selanjutnya. Pandu Bima, apakah ada? Ada ya. Plastika. Ini ada, Randy ada. Ke sana ada. Ini Tasya dan Fatuk. Vanessa tadi ada ya? Pak, kalau sudah absen ini tidak perlu absen lagi kan? Nggak usah. Yang Google Meet saya absenkan seperti ini. Iya, Pak. Terima kasih. Vanessa tadi ada benda Vanessa? Nggak ada ya? Nah, baik, itu sudah. Silahkan bisa meninggalkan ruangan. Kenapa? Jual dia ada. Oke. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Nanti saya kabari lagi kapan Google Meet-nya, hari Selasa atau hari Jumat atau kedua-duanya gitu ya. Bisa meninggalkan ruangan, ikuti mata pelajaran selanjutnya. Iya Pak.